juga mendoibkan hadis itu gak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, pasti hadis palsu. Nggak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu kan pendapat ulama. Ya. Bukan hadisnya, betul? Sebagian ulama juga menasah hadis itu. Iya. Masalah orang menasah, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas ke dalam gelas. Dalam Islam termasuk dalil, Bang. Bukan di Kristen tuh nggak ada ijma'nya kan, nggak ada. Bang, gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas pendapat orang tentang hadis. Abang harus tahu juga di Islam tuh ada ijma', kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memelintir hadis itu kan? Hadis itu ada kesepakatan juga, hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan satu aja. Saya tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis yang Buset, saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah kemudian pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karang-karangan Anda saja. Tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah itu ini bunyi hadisnya, Bang. Kenapa kita tambah-tambahi? Kita tambah lagi hadis yang kedua. Oke, kita kasih lagi hadis yang kedua ya. Kalau tidak cukup hadis yang pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku. Sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, ini loh, Mang. Susuilah dia. Ini kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit nih, aduh, kayak enak. Maksudnya di itu Bang, di kenyot gitu loh Bang, tahu nggak dikenyot? Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas ngarang aja lu. Susuilah dia, ini bahasa Indonesia. Ini katanya menyebut susu, tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana nih? Abang bisa nggak bahasa Arab? Waduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba ada bahasa Arabnya apa? Kalau nggak bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau Abang bisa. Berat. Ini banyak Bang, hadisnya itu banyak. Apologi itu harus bisa bahasa Arab. Oke nih, kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar.
Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini, maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang, Bang, tidak ada Nabi yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih Nabi yang agak lain. Jadi di mana Bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak sih, saya Enggak memfitnah kan? Enggak memfitnah. Makanya ormas-ormas kagak berani ke Mabes Polri. Karena yang saya omongin benar. Mana? Abang harus paham juga hadis, kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin Abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini, Bang. Masalah gini, masalah kalian juga mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak. Biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuki jadi abang murtad gak? Kalau abang sekedar untuk comot sini, comot Bang, itu saya tanya dulu, Bang. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana sohih. Itu maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Arab. Baik, sekarang kita bicara kajian secara akademis dan ilmiah. Bang, iya. Kita ini sudah pria dewasa ya? Iya. Oke. Bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Tidak dalam posisi mengandung. Kalau perempuan, dia tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui. Enggak lah. Mohon maaf, air itu ASI, payudaranya keluar ASI enggak? Enggak, tidak bakal keluar ASI. Mau Anda jungkir balik juga enggak bakal keluar ASI. Ada enggak riwayat yang menyatakan bahwa sahlah itu dalam posisi yang demikian? Sahlah? Enggak ada. Enggak ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? Pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan enggak ada, tapi mungkin setahu saya. Tapi Bang, bohong lagi. Jujurlah Bang. Makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan, Bang. Wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya? Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya tidak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya itu gimana loh? Jangan langsung terjemahin sendiri itu, nggak pakai tafsir. Kan kita sebagai orang Islam kan harus pakai tafsir. Oke, apa hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya ditaruh di mampan gitu. Oke. Kalau dimasukin gelas ada nggak keluar air asinya? Ada itu, memang itu. Dari mana bisa keluar, orang dia nggak punya anak, nggak mengandung. Bang, di mana riwayatnya bahwa Sahlah atau suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Nah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Terus Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin gelas? Memang tafsirnya kayak gitu, tapi yang kedua memang hadisnya itu doib. Tafsirnya memang begitu. Yang kedua hadisnya. Ya udah Bang, kalau Anda sudah mengatakan hadisnya doib, berarti hadis itu palsu. Enggak palsu, doib. Tingkatan doib sama palsu itu beda, Bang. Apa sih doib itu, Bang? Maksudnya diragukan gitu. Diragukan. Kalau palsu itu memang dikarang. Tidak gitu. Benar ya? Iya, itu. Tidak benar. Namanya. Berarti kalau tidak benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? Enggak, maksudnya kan gimana sih orang Islam nih otaknya gimana sih, Bang? Coba dengerin. Gini Bang, dengar. Muhammad kan dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya.
Nah, menurut Anda tadi, hadis itu doif atau Iya. tidak benar, betul? Iya. Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, kan itu campuran, Bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan 1, 2, tapi tebal segini tebal. Ya sudah, Hadis, berarti Anda iya. setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. Enggak sih, kan tergantung. Nah, Ada juga sekarang enggak lagi. riwayat. Aduh, Abang kan pusing-pusing pernah nggak kepala baca Berbi. hadis yang satu? Kan hadis Sahih ada, contoh lah hadis Bukhari, kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya tunjukkan juga, hadis-hadisnya, nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih, Bang? Maunya kalian ini Abang bagaimana? gimana sih, kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu, maksud Bang, saya. kan sudah diterjemahin, Bang. Beda, Bang, kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh. Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang sampai mati-matian berusaha menerjemahkan buku itu? Nah, kemana dia pergi? Kabur dia. Kabur dia. Enggak saya turunin ya, dia pergi sendiri.